Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kelas 7, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Masih pagi, semangatnya harus semangatnya harus bertambah ya, karena masih pagi juga. Baik, untuk hari ini kita akan mengulang materi yang telah disampaikan sebelumnya, di mana mengenai teks prosedur. Tetapi sebelumnya Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Seperti biasa, sebutkan perasaannya hari ini, suasana hatinya. Boleh nanti teman-teman sampaikan ketika Ibu menyebutkan namanya. Baik, bagaimana perasaannya? Baik, alhamdulillah. Ahdan, bagaimana perasaannya? Baik. Nadira, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Novita, hadir. Bagaimana perasaannya? Senang. Juga Palen, bagaimana perasaannya? Sedih. Putri Anggun, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah ya. Rifki, bagaimana perasaannya? Baik. Syahrul, bagaimana perasaan Syahrul hari ini? Biasa saja. Wilda, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Zahra, bagaimana perasaannya hari ini? Kurang baik? Aduh, kenapa ini? Zaidan, bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Nah, ini berarti alhamdulillah untuk hari ini dominannya baik ya. Walaupun mungkin ada yang sedih, ada yang biasa saja. Mudah-mudahan selalu penuh dengan warna ya hari-harinya. Harus selalu baik gitu ya. Berarti untuk hari ini yang tidak hadir hanya satu orang, yaitu Azam. Kita doakan ya, mudah-mudahan sakitnya segera Allah sembuhkan. Dan bisa berkumpul lagi bersama kita untuk belajar. Nah, baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Teks prosedur itu apa kira-kira teks prosedur? Nah, baik. Jadi pada pertemuan ini Ibu harapkan kalian bisa berfokus pada apa saja yang ada pada teks prosedur, termasuk menganalisis pengertiannya, ciri-cirinya, ataupun strukturnya, dan juga kaidah kebahasaan yang dipakai pada teks prosedur. Sebelumnya di sini ada yang pernah membuat sesuatu? Ada. Pernah. Kira-kira membuat apa? Makanan, nasi goreng. Selain itu apa lagi? Minuman, apa lagi? Kalau laki-laki biasanya buat kerajinan, bikin apa? Layangan, apa lagi? Biasanya mainan dari pesawat dari apa? Kertas, benar. Apa lagi? Biasanya kalau laki-laki bikin mainan selain dari itu, pernah nggak bikin dari kulit jeruk? Main mobil-mobilan? Pernah? Iya, apalagi kira-kira? Jungkrungan, dari apa bahannya? Bambu, apalagi? Apa? Iya, peletokan dari apa? Bambu, apalagi? Kita nostalgia dulu nih, masa kecil. Ketepel, pernah nggak? Dari apa biasanya? Dari? Iya, dari pohon jambu. Apa? Karet. Karet apa? Lompat tali.
Iya, jadi ternyata kita itu dalam sehari-hari biasa melakukan teks prosedur ya. Seperti ibu di rumah bikin sarapan, teks prosedur bukan? Teks prosedur. Biasanya ibu membuat apa ketika di rumah? Nasi, masak nasi. Selain masak nasi apa lagi? Masak sayur, masak telur, apa lagi? Mie, apa lagi? Daging, oseng-oseng. Itu biasanya dilakukan apakah harus berurutan atau acak-acakan? Nah, ketika salah satu langkah atau dua langkahnya terlewat, kira-kira hasilnya maksimal atau tidak? Oke, baik. Berarti teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditulis secara runtut sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Baik. Untuk selanjutnya adalah pengertian teks prosedur. Siapa yang bisa menyebutkan teks prosedur? Pengertiannya silahkan. Cukan tangan, boleh? Anggun? Teks prosedur adalah teks yang menjalankan langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan atau membuat sesuatu secara berurutan agar berhasil. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwasannya kita itu melakukan sesuatu secara beruntutan supaya menghasilkan hasil yang maksimal ataupun berhasil benar. Oke, tujuannya. Siapa yang bisa menyebutkan tujuan dari teks prosedur? Boleh, silakan. Novita. Iya. Nah, benar. Iya, benar sekali. Karena apa? Karena teks prosedur. Kalian pernah lihat di bungkus mie instan? Ada tata cara penyajiannya? Itu adalah satu contoh teks prosedur. Atau di bungkus kopi, pernah lihat? Nah, itu juga cara penyajiannya, itu termasuk teks prosedur. Biasanya pada mie, misalnya tuh mie instan, masukkan mie-nya kepada wajan yang sudah berisi air yang mendidih. Rebus selama kurang lebih 3 menit. Nah, ada ketentuan 3 menit. Semisal nih, kita itu ternyata lebih dari 3 menit. Jadi enggak mie-nya? Jadi, tapi hasilnya bagaimana? Iya, tidak maksimal atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke. Nah, pada teks prosedur kali ini, kita itu akan lebih fokus pada bagaimana cara kita menjaga kebersihan diri. Kira-kira apa yang dilakukan untuk menjaga kesehatan diri? Salah satunya apa? Mandi. Apalagi? Cuci tangan. Apalagi? Gosok gigi. Menjaga kesehatan lingkungan. Minum air yang cukup. Tidur yang cukup. Apalagi? Olahraga secara teratur. Makan makanan yang bergizi. Terus apalagi? Nah, hindari kebiasaan tidak sehat. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan contoh dari Kurangi makanan cepat saji. Dengan cara mengurangi makanan cepat saji. Apalagi ya? Minuman manis. Apalagi ya? Dan bergadang dan merokok juga. Dalam artian sesuatu yang memberikan efek negatif pada tubuh kita sebisa mungkin untuk dihindari ya. Oke. Untuk selanjutnya kita itu akan membahas unsur kebahasaan teks prosedur. Sebelumnya ada yang tahu unsur kebahasaan teks prosedur ada apa saja? Boleh cungkan tangannya? Boleh, silahkan. Putri Anggun. Kalimat pelesapan, apa lagi? Kalimat ajakan dan larangan. Kalimat ajakan dan larangan. Yang ketiga? Kalimat invensi. Yang keempat? Dan adverbia. Jadi ada berapa unsur kebahasaannya? Yang pertama apa saja? Kalimat pelesapan, kedua kalimat larangan dan ajakan, yang ketiga adalah, yang keempat. Di sini ada yang tahu apa yang maksud dengan kalimat pelesapan? Boleh acungkan tangannya? Oke.
Kalila, boleh, silahkan. Penghilangan kalimat yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Nah, apakah teman-teman masih ingat pada kata masak? Kira-kira apa yang dimasaknya? Oke, campuran agar-agar jelly dan susu. Kenapa bisa tahu ini bahwa yang dimasak adalah campuran agar-agar jelly dan susu? Kira-kira kenapa? Kenapa bisa tahu? Sudah disebutkan sebelumnya pada langkah ke kalau semisal pada langkah ke-1-nya itu memasukkan telur dan gula, kira-kira masaknya apa? Telur dan gula. Ya, benar sekali. Nah, seperti ini lagi, tambahkan gula, kemudian aduk terus. Jadi yang diaduk apa tadi? Yang dimasaknya adalah agar-agar jelly dan susu. Bagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, langkah apa saja sih? Item apa saja yang telah dimasukkan pada langkah sebelumnya? Pada kalimat plus apa yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, pada kalimat ajakan dan larangan. Coba di sini, ada yang bisa menyebutkan contoh kalimat larangan dan ajakan pada kehidupan sehari-hari kita. Boleh, silahkan laki-laki. Cungkan tangannya, Rifki, boleh, silahkan. Ayo cuci tangan sebelum makan, itu kalimat apa? Kalimat ajakan. Sekarang, kalimat larangannya. Dilarang merokok, yaitu larangan untuk merokok. Oke ya. Kalau kalimat ajakan itu kalimat untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Kalau kalimat larangan adalah kalimat untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Hampir mirip tetapi tujuannya berbeda. Pada selanjutnya adalah kalimat invensi. Kalimat invensi apa? Boleh, Nadira. Kalimat invensi adalah ya, jadi kalimat invensi itu memberikan instruksi secara jelas. Harus bagaimana? Ya, yang dilakukannya itu. Contohnya pada kalimat rebus air hingga mendidih. Instruksinya apa? Merebus air hingga apa? Hingga mendidih. Untuk selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Ada apa saja? Yang pertama, ada yang bisa menyebutkan? Acungkan tangannya. Boleh? Ahdan, yang pertama apa? Pendahuluan. 2. Yang nomor 2, siapa lagi yang bisa menyebutkan? Silakan, Najwa. Informasi peralatan dan yang ketiga apa? Ada yang bisa menyebutkan? Valen. Langkah-langkah yang keempat. Boleh silakan, Nadira. Penutup. Oke. Nah, pada struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama pendahuluan, di mana contohnya sebuah ajakan untuk melakukan sesuatu. Jadi teman-teman harus paham dulu membedakan antara alat dan bahan. Ibu tanya, kalau ibu itu mau bikin es jeruk, terus ibu itu menuliskan gelas. Kira-kira gelas termasuk apa? Sendok apa? Jeruk. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan antara alat dan bahan. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah langkah-langkah. Jadi pada teks prosedur itu harus ada langkah-langkah yang jelas dan runtut. Semisal, ibu mau bikin es jeruk, tapi es jeruknya tuh masih gelondongan satu-satu. Bisa nggak? Nggak dipotong. Jadi dipotongnya teh nanti di langkah ketiga setelah kecampur air sama es. Bisa nggak? Sehingga pada teks prosedur butuh tidak langkah-langkah? Sepenting itukah? Penting. Oke, contohnya. Boleh ada yang menyebutkan, membacakan? Silakan, cungkan tangannya. Abdan. Yang pertama, langkahnya apa saja? Kupas jeruk dan pisahkan daging buahnya. Udah kebayang nih, kita punya jeruk. Ya. Terus dikupas kulitnya, pisahin tuh dagingnya. Terus langkah keduanya apa?
Masukkan daging jeruknya, gula, dan air matang ke dalam blender. Nah, terus yang selanjutnya apa? Blender sampai halus hingga kurang lebih 30 detik. Berarti setengah menit. Selanjutnya, Abdan, apa lagi? Tambahkan lagi es batu. Setelah udah halus nih, tambahin es batu. Terus apa lagi? Tuang jus ke dalam gelas, dan selanjutnya adalah jus jeruk segar siap dinikmati. Semisal pada langkah keempat itu dialihkan ke langkah ke-1, bisa atau tidak? Tidak. Tambahkan es lalu blender, terus kita tinggal blender esnya gitu. Nah, itu kan kurang tepat, sehingga pada teks prosedur itu harus menggunakan langkah-langkah yang selanjutnya adalah penutup. Biasanya dibuat ada penutup itu ketika ada pendahuluan biasanya, sehingga itu juga sama akhir-akhirnya sebuah ajakan atau sebuah pertanyaan kayak mudah kan? Nah, yuk nanti kita buat, yuk kita recook resep yang ini, semisal seperti itu. Itu termasuk pada penutup. Ya, dah. Nah, mungkin itu kita telah membahas tentang teks prosedur. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat teks prosedur beserta dengan praktiknya. Usahakan gunakan kebahasaannya, strukturnya juga dipakai, sehingga menjadi sebuah teks prosedur yang baik dan benar. Oke, boleh sekarang berdiri dulu. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Siap, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Buka tutup, buka tutup. Tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Digulung-gulung. Lalu tertawa. Oke, sekarang 2 kali terakhir lebih cepat. Siap? Ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Buka tutup, buka tutup. Tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum gigi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa. Buka tutup, buka lagi. Buka tutup, buka tutup. Tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum gigi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa. Oke, berikan tepuk tangannya. Oke, boleh silakan duduk kembali. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat teks prosedur beserta dengan praktiknya sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Mudah-mudahan kalian tetap memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks prosedur sehingga membuat teks prosedur dengan tepat dan baik. Benar ya? Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.